Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Arindatu dengan NIM 20060272 dari kelas TIC semester 4. Kali ini saya akan membahas hasil dari kode program saya, yaitu membuat tampilan website yang dimana tampilannya itu saya akan tampilkan terlebih dahulu. Di sini saya membuat sebuah website, yaitu website Ganis Course, di mana di sini menjelaskan tampilan website yaitu pembelajaran online bahasa Inggris. Nah, di sini saya buat beberapa fitur. Yang pertama ada beberapa menu di dalam navigasinya, yaitu ada home, course, tutor, partner, sama kontak, dan juga sign up. Nah, di dalam sini saya juga menggunakan beberapa ilustrasi agar membuat tampilannya itu lebih menarik. Nah, di sini tampilan secara fullnya. Ada bagian header, kemudian ada body, terus di bagian bawah ada juga footernya. Oke, kita langsung ke penjelasan codingannya. Pertama tentunya kita buka dulu filenya. Saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah, di sini saya membuat file atau folder tugas perancangan web. Di dalam folder ini terdapat beberapa file dan juga folder lagi. Di sini saya membuat folder aset, di mana di dalam aset ini menyimpan beberapa ilustrasi yang saya butuhkan untuk membuat websitenya. Nah, di sini saya menggunakan logo Universitas Hamzanwadi untuk menampilkan logo Universitas Hamzanwadi di dalam website saya. Terus saya juga menggunakan beberapa ilustrasi. Ilustrasinya itu saya dapatkan dari Prefix dan juga beberapa ilustrasi untuk tutornya. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Di sini saya membuat dua file untuk memisahkan antara codingan untuk HTML dan juga CSS-nya agar terlihat lebih rapi. Nah, kita penjelasan dulu di indeks HTML-nya. Nah, di sini saya membuat judul dengan nama Ganis Course. Nah, kemudian di sini saya juga membuat beberapa kelas yang dibungkus dengan div, yaitu kelas logo untuk nantinya menampilkan Ganis Course sebagai logonya. Terus di sini saya juga membuat menu dibungkus dengan div, dan di dalam div menu ini atau kelas menu ini saya buat beberapa list, di mana menggunakan list yang berurutan, yaitu ada home, course, tutor, partner, kontak, dan juga sign up. Nah, terus di bawahnya saya juga menampilkan logo atau ilustrasi yang saya gunakan untuk menampilkan websitenya. Nah, kurang lebih logo yang saya maksud itu atau ilustrasi yang saya maksud itu yang ini. Terus di sini di codingannya saya ambil dari link prefix atau gambarnya saya ambil dari internet, kemudian linknya itu saya copy paste di image-nya. Nah, setelah itu saya juga buat beberapa deskripsi untuk mendeskripsikan website saya. Nah, di sini saya menggunakan belajar bahasa Inggris secara mandiri. Itu sebagai deskripsinya dapat dilihat di sini, di bagian sini. Kurang lebihnya di bagian sini. Nah, kemudian setelah itu saya juga membuat saya membuat beberapa deskripsi lagi, dan di sampingnya saya tulis link untuk menampilkan gambar ilustrasi di website saya. Terus di sini juga ada tampilan untuk tutornya di bagian sini ya. Nah, terus untuk selanjutnya saya juga membuat beberapa tampilan gambar untuk tutornya. Saya ambil contoh satu gambar, kemudian saya tampilkan dengan berjejer 4 tutor. Nah, setelah itu di sini saya juga buat beberapa deskripsi untuk mendeskripsikan websitenya seperti apa. Kemudian di bagian sini saya buat juga
bagian footer, yaitu bagian bawah website, di mana di sini menampilkan beberapa informasi penting. Nah, di sini ada bagian partner juga. Di dalam bagian partner ini menjelaskan kerjasama dengan siapa. Di sini kebetulan saya menempatkan Universitas Hamzanwadi untuk partnernya. Kemudian untuk bagian footernya, di sini ada keterangan, yaitu keterangan mengenai Ganesh Course, terus ada about, ada kontak yang bisa dihubungi, dan juga ada sosial media yang masih aktif. Oke, kita lihat secara keseluruhan. Seperti ini tampilan website yang saya buat. Untuk color palette-nya sendiri, saya ambil referensi dari Color Hunt, yaitu saya menggunakan warna biru, kemudian kombinasi dengan warna merah juga, dan juga dengan warna hitam. Oke, untuk selanjutnya kita ke codingan style CSS-nya. Di sini saya buat beda, pisah file antara HTML dan juga CSS-nya agar tampilannya itu lebih rapi dan kita mudah untuk memahami kode programnya. Nah, untuk yang pertama saya gunakan select all, yaitu nanti CSS-nya ini akan berguna di seluruh kode HTML-nya. Nah, di sini saya gunakan text decoration none dan juga margin serta padding-nya itu saya buat 0 terlebih dahulu. Kemudian di sini ada body-nya saya buat margin-nya 0, padding-nya 0 dengan font family-nya sans to sans serif, bisa dilihat di bagian sini. So, model tulisannya seperti ini, yaitu sans serif. Kemudian untuk selanjutnya saya panggil di kelas wrapper-nya itu width-nya 1100 px, terus marginnya auto, position relatif. Nah, untuk logonya sendiri saya buat font size-nya itu 50 px, kemudian untuk font weight-nya itu saya berikan bold, terus float-nya itu left, dan juga font family-nya itu Courier. Terus untuk color-nya sendiri saya gunakan warna biru seperti ini, akan tampil seperti ini warna birunya. Kemudian ada beberapa settingan di bagian menu juga, saya panggil kelas menu yang sesuai dengan kelas yang sudah saya buat di indeks HTML-nya. Dan pada bagian navigasi saya gunakan width-nya itu 100%. Terus untuk marginnya itu saya pakai auto. Terus di sini saya juga menerapkan untuk display-nya itu flex. Terus inline-nya ada 80 px dengan position sticky, terus top-nya itu 0. Untuk background color-nya saya gunakan warna putih. Terus untuk Z index-nya itu saya gunakan angka 1 agar saat di scroll posisi navigasinya ini akan tetap di bagian atas. Nah, seperti ini. Tidak akan ikut menghilang. Kemudian untuk selanjutnya saya gunakan navigasi di bagian listnya. Saya gunakan list style-nya itu none. Terus untuk margin dan padding-nya 0 dan overflow-nya hidden. Terus bagian LI-nya juga atau list-nya itu saya kasih float left. Terus navigasi di bagian link-nya itu saya kasih color black. Terus font weight-nya itu saya kasih bold dan juga text align-nya itu center, kemudian padding-nya saya kasih 0 px. Untuk pemberian nilai padding, apabila ada 4 nilai di sini berarti dimulai dari top-nya atau dari atas, kemudian ke kanan, ke bawah, baru ke kiri. Berarti di sini untuk padding-nya bagian top atau atasnya itu 0 px, kemudian untuk bagian sebelah kanannya itu 16 px, dan juga untuk bagian bawah itu 0 px, dan yang bagian samping kiri itu 16 px. Untuk text decoration-nya saya kasih 0. Nah, begitu juga selanjutnya saya akan memilih beberapa kelas yang akan saya panggil dari indeks HTML, dan juga saya atur tampilannya agar menampilkan seperti ini. Menampilkan website seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.